Penyangga itu adalah suatu larutan atau suatu senyawa yang dapat mempertahankan nilai pH-nya ketika ditambahkan dengan sedikit asam, sedikit basa, dan juga air. Ya, jadi dia mampu mempertahankan nilai pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, basa, atau juga air. Nah, bagaimana kalau yang ditambahkan itu banyak, Pak? Nah, kalau yang ditambahkan banyak, maka dia tidak mampu mempertahankan lagi. Sehingga jatuhnya nanti dia bukan buffer, tapi konsepnya ke asam basa biasa. Ya, penyangga itu kan punya makna kalau kita punya makna lain mempertahankan, menahan, kemudian apalagi tuh konstan ya, bisa juga dia konsisten, konsisten atau konstan itu juga bisa kita sebut sebagai pengertian lain dari si penyangga. Jadi suatu larutan penyangga itu adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, sedikit asam basa dan juga air. Oke, buffer itu dibagi menjadi dua, ya, buffer asam dan buffer basa. Di mana buffer asam kita bisa identifikasi berdasarkan dua reaksi. Yang pertama, antara asam lemah dengan basa kuat. Di mana ketika yang direaksikan itu adalah asam lemah dengan basa kuat, dia dikatakan buffer ketika mol yang lemah itu lebih besar nilainya ketimbang mol yang kuat. Atau mol yang kuat lebih kecil. Atau nanti bisa juga yang bersisa itu lemah dengan garam. Nah, makanya di sini Bapak menuliskan wajib menggunakan mula-mula reaksi sisa, ya, dalam reaksi asam dan basa. Nah, ini asam lemah dengan basa kuat. Kemudian, prinsip yang kedua, yang direaksikan antara asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Nah, berarti dia nanti langsung bisa kita menyebutkan, oh dia adalah buffer. Jadi tidak perlu kita menggunakan mula-mula reaksi sisa ketika memang yang sudah direaksikan itu adalah lemah dengan garamnya. Kasusnya di sini adalah buffer asam ya. Buffer asam berarti asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Nah, terkait dengan basa konjugasi, tolong diingat lagi terkait dengan teori Bronsted-Lowry. Ya, asam basa Bronsted-Lowry ini masih dipakai di hidrolisis dan juga di buffer. Oke, jadi Bapak ingatkan lagi, buffer asam itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, asam lemah dengan basa kuat, tapi wajib menggunakan mula-mula reaksi sisa, di mana yang bersisa itu nanti adalah asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Kemudian bisa juga antara asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Nah, ciri-ciri lain seperti apa, Pak? Ya, sama pada dasarnya. Kayak buffer asam berarti pH-nya kurang dari 7, dia akan memerahkan kertas lakmus ya. Jadi kalau kertas lakmus merah ya akan tetap merah, kertas lakmus biru dia akan berubah menjadi merah ketika dalam larutan buffer asam. Kemudian buffer basa. Buffer basa itu sama, prinsipnya juga ada dua, tapi yang direaksikan itu adalah basa lemah dengan asam kuat. Di mana kalau antara asam dengan basa yang direaksikan wajib menggunakan mula-mula reaksi sisa. Ini tolong diingat-ingat ya, Nak. Wajib menggunakan mula-mula reaksi sisa. Di mana yang bersisa itu nanti adalah yang lemah, basa lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Kemungkinan reaksi yang kedua itu bisa juga direaksikan antara basa lemah dengan garam atau asam konjugasinya. Berarti kalau basa lemah dengan garam atau konjugasinya itu kita tidak perlu menggunakan mula-mula reaksi sisa. Jadi kita langsung saja, oh berarti dia buffer asam. Kita langsung menghitung nilai pH-nya berdasarkan rumus yang sudah ada nanti. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ini nggak apa-apa ya, karena di kelas yang lain itu kita sudah selesai terkait dengan buffer, jadi akan masuk di bab berikutnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terkejar ya untuk MIPA 11, MIPA 4. Oke, Bapak lanjut ke contohnya di sini. Ada CH3COOH yang direaksikan dengan NaCH3COO. Apakah dia buffer? Iya, dia adalah buffer. Kenapa dia buffer? CH3COH itu adalah asam lemah, sementara NaCH3CO itu adalah garam. Atau bisa juga kita menyebutkan NaCH3CO itu adalah basa konjugasi. Siapa yang basa konjugasi? Yang CH3COO-nya. Ya, CH3CO- itu adalah basa konjugasi dari si CH3COH atau dari asam lemahnya.
Nah, ketika CH3COH direaksikan dengan NaCH3COO, maka sudah dipastikan dia adalah buffer. Buffernya buffer apa? Buffer asam. Kenapa? Karena setelah kita identifikasi, ternyata yang direaksikan itu adalah asam lemah dengan garamnya, atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Contoh berikutnya yaitu adalah asam karbonat, yaitu H2CO3 dengan NaHCO3. Apakah dia buffer? Betul, dia buffer asam. Kenapa buffer asam? Karena H2CO3 itu adalah asam lemah, sementara NaHCO3 itu adalah garam. Bisa juga kita menyebutkan bahwa dengan basa konjugasinya. Siapa basa konjugasi? Nah, ini kita belajar lagi terkait dengan basa konjugasi. Basa konjugasi itu kan asam yang kehilangan H+. Jadi yang H-nya berkurang satu. Nah, bisa dilihat CH3COOH itu adalah asam, CH3CO- itu adalah basa konjugasi. Selisihannya satu kan ya? Nah, maka ketika selisih hanya berkurang satu, maka bisa kita katakan itu adalah basa konjugasi dari si CH3COH. Begitupun nanti sebaliknya, ketika selisihannya itu lebih banyak satu, maka bisa kita katakan yaitu adalah asam konjugasi dari basa, dari suatu basa. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak usah takut-takut, tidak usah malu-malu. Silakan, ini nggak bisa chat ya, jadi silakan bersuara saja kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Sejauh ini masih aman? Atau ini Bapak ngejelasinnya nggak kayak biasanya Pak, lebih cepat sekarang? Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjut ya, Nak. Oke, mohon maaf untuk digeser. Oke, sekarang Bapak ambil contoh. Bapak ambil contoh CH3COH direaksikan dengan NaOH, di mana CH3COH-nya itu adalah 100 mili. Sebenarnya ini sudah ada di buku kalian, ya di halaman berapa nih? Di halaman 288, ya 288. Ada CH3COH dengan konsentrasi 0,1 molar yang direaksikan dengan 50 mili NaOH dengan konsentrasi yang sama 0,1 molar. Nah, kita harus identifikasi dulu, Nak. Apakah dia asam dengan basa yang wajib kita menggunakan MRS? Apakah dia asam dengan garam atau basa dengan garamnya? Nah, setelah kita identifikasi CH3COH itu adalah asam lemah, sementara NaOH itu adalah basa kuat. Nah, karena yang diketahui itu adalah asam dengan basa, maka kita wajib menggunakan mula-mula reaksi sisa. Sebelum kita menggunakan mula-mula reaksi sisa, yang perlu diperhatikan, reaksinya harus disetarakan terlebih dahulu. Ya, jadi percuma ketika nanti kalian langsung menghitung mula-mula reaksi sisa, ternyata reaksinya belum setara. Nah, itu akan sia-sia. Ya, ini Bapak tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan karena ini berkaitan dengan biar terbiasa nanti dalam mengerjakan soal persamaan reaksi itu. Jadi sebelum menghitung itu harus dicek dulu reaksinya sudah setara atau belum. Ya. Nah, ternyata setelah kita cek reaksinya CH3COH plus NaOH menjadi NaCH3COO atau CH3CONa itu sama aja plus H2O dengan koefisien reaksi 1, 1, 1, 1 semua. Jadi 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, kenapa koefisiennya 1, 1, 1 semua? Ini bisa kita alternatifkan atau bisa kita akali dengan karena asamnya melepaskan 1H+, mengandung 1H+, sementara basanya mengandung 1OH-. Jadi kalau jumlah H+ dan OH-nya sama, maka koefisien reaksinya pasti sama semua. 1 banding 1 banding 1 banding 1 semua. Ya. Nah, setelah reaksinya sudah setara, kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, dalam penggunaan satuan harus konsisten. Ya, kalau mau pakai milimol berarti milimol semua, kalau mau pakai mol berarti mol semua. Kalau mau pakai mililiter, mililiter semua, kalau mau pakai liter, liter semua. Tidak boleh yang 1 mol, yang 1 milimol, yang 1 mililiter, yang 1 liter. Yang 1 miligram, yang 1 gram. Yang 1 kilogram, yang 1 gram. Itu berarti nggak konsisten. Harus konsisten dalam penggunaan satuan. Ya. Nah, kita pakai milimol saja. Kenapa? Karena volumenya yang diketahui itu adalah mililiter. Nah, 100 dikali 0,1 yaitu 10 milimol untuk CH3COH, 50 dikali 0,1 berarti 5 milimol untuk NaOH. Nah, setelah kita cek ternyata mol yang paling kecil adalah sia basa kuat. Maka dia harus habis. Maka dia sebagai pembatas atau reaksi pembatas. Nah, karena rasio koefisiennya itu semuanya 1, maka pada saat reaksi nilai
nilai perbandingannya juga harus 1, 1, 1, 1 semua. Nah, karena NaOH dia habis bereaksi, maka yang bereaksi itu adalah 5 milimol, maka untuk CH3COOH, CH3CONA, dan H2O itu juga sama, 5 milimol semua. Nah, setelah kita buat reaksinya, nah sekarang kita cari sisanya. Nah, siapa sisanya? Ternyata yang bersisa itu adalah 5 milimol asam lemak CH3COH dan 5 milimol garam CH3CONA. Untuk air bagaimana, Pak? Air abaikan saja. Karena dia kan pada dasarnya netral kan ya. Nah, ketika bersisa seperti ini, ya antara asam lemah dengan garam, maka sudah dipastikan dia adalah buffer asam. Ya, ini kita belum menentukan pH ya, kita baru menentukan sifatnya saja. Oh, ternyata buffer asam itu bisa direaksikan antara asam lemah dengan garam, yang itu sudah dipastikan dia buffer, tapi kalau antara lemah dengan garam, mohon maaf, antara asam dengan basa, kita belum bisa memastikan apakah dia buffer atau bukan. Karena kita harus menggunakan mula-mula reaksi sisa. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bapak, Ya, jadi buffer asamnya itu CH3COH atau NaCH3COO atau keduanya? buffer asam berarti keduanya. CH3COH dengan CH3CONA. Atau Dengan bisa juga kita menyebutkan, mohon maaf, CH3COH dengan CH3CO-. CH3COH dengan CH3CO-. Karena CH3CO- itu adalah basa konjugasi dari CH3COH. oke, masih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain, silakan. Dika, mungkin? Jody, Farah, Vito, Imaji, Vimala, Wira, Farhan, Irfan, Akmal, Fitraka, Danen, Afnan, Cinta, Mita, Inka, Naura. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang coba kamu buka latihan soal bab 7, soal nomor 2. Boleh minta tolong dibaca soalnya Rizka Afan. Halaman 300, soal latihan bab 7, soal nomor 2. Yang lain bukunya harus sudah ready ya, Nak ya. Nomor berapa, Pak? Nomor 2, halaman 300, silakan tolong baca. Larutan penyangga merupakan campuran dari... Oke. Pahami opsi pilihannya A, B, C, D, E. Jawabannya yang mana? Silakan, yang lain juga. Sambil dibaca, kalau sudah dapat jawabannya, silakan bersuara. Nggak usah takut salah, ini kita bahas bareng-bareng kok. Makin bervariatif, makin bagus. Bukan Pak. Oke, Adiza jawabannya yang E. Menurut Adiza ya. Oke, menurut yang lain silakan. Saya juga yang E, Pak. Oke, dengan siapa tadi? Cinta. Oke, Cinta. Terima kasih. Menurut saya yang B, Pak. Dengan siapa ini? Fitraka. Fitraka. Fitraka jawabannya yang Bogor atau Depok? Bogor, Bogor. Bogor. Oke, sip. Terima kasih. Nah, berani beda itu bagus. Lanjut yang lain silakan. Syafira, Mirza, Yafi, Teguh, Omar, silakan. Ayo, bersuara. Atau Rizka? Rizka sudah dapat jawabannya. Menurut Rizka yang mana? Aku kayaknya yang E, Pak. Oke, kayaknya yang E. Boleh. Yang lain? Satu lagi. Jody? Jody kemana ini Jody? Jody nomor 2 jawabannya yang mana, Jod? C.
Saya masih kurang paham, Pak. Oke, masih kurang paham. Nggak apa-apa. Akil? Saya lebih ke E sih, Pak. Lebih ke E. Oke, kenapa? Karena kalau tadi mungkin Fitraka jawabnya B kan ya, Pak. Tapi Ah, di, ah. di situ nggak ada tulisan asam lemah yang berlebih gitu, Pak. Maksudnya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Betul. Untuk yang B, dia masih kurang tepat. Kenapa? Betul yang tadi Akil bilang. Tidak ada yang bersisa. Tidak ada keterangan di situ. Nah, Bapak coba geser lagi ya, nak. Oke, nggak perlu digeser, Ding. Lihat reaksi ini. Ketika asam lemah dengan basa kuat yang direaksikan, dia akan menjadi buffer ketika yang bersisa itu adalah asam lemah dengan garam. Atau bisa juga kita menyebutkan mol yang kuat itu akan habis bereaksi atau molnya lebih kecil daripada mol yang lemah. Atau biar lebih paham, ya berarti kita harus menggunakan mula-mula reaksi sisa. Jadi kalau untuk poin yang B itu bisa dua kemungkinan. Bisa hidrolisis, bisa buffer. Kapan dia buffer? Kalau yang bersisa asam lemah dengan garam. Kapan dia hidrolisis? Kalau yang bersisa itu hanya garam saja. Jadi poin yang B itu dia ambigu. Ambigu itu dalam artian bisa dua kemungkinan jawabannya. Bisa menghasilkan dua larutan, bisa menghasilkan kemungkinan dua larutan, bisa buffer, bisa hidrolisis. Tapi kalau kita ke poin yang E, asam lemah dengan garamnya itu sudah dipastikan dia adalah buffer. Buffernya buffer apa, Pak? Buffer asam, karena yang direaksikan itu adalah asam lemah dengan garamnya. Apakah paham? Atau masih kurang jelas? Paham ya? Jadi tolong hati-hati ketika asam dengan basa, buffer itu hanya lemah sama kuat yang direaksikan ya, nak. Jadi tidak ada lemah dengan lemah, tidak ada kuat dengan kuat. Jadi lemah dengan lemah itu konsep hidrolisis. Kuat dengan kuat juga dia konsep hidrolisis. Buffer itu yang direaksikan itu hanya asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam yang kuat. Jadi tidak ada dia lemah dengan lemah, kuat dengan kuat itu tidak ada. Paham ya? Oke, silakan yang lain. Apakah masih bingung? Jody? Oh, kok nggak ada Jody? Yang lain? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Farah mungkin? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Vito? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Kalau belum ada, Bapak lanjut ke soal nomor 1. Boleh minta tolong sama Wira, nomor 1, Wira. Tadi halaman berapa ya, Pak? Halaman 300. Silakan. Halaman 300 soal nomor 1. Oh, baca soalnya, Pak. Iya, silakan baca soalnya. Berikut yang dapat memengaruhi larutan penyangga sehingga tidak mampu mempertahankan pH pada kisarannya adalah penambahan. Oke. Berikut ini yang dapat memengaruhi larutan penyangga sehingga tidak mampu mempertahankan pH pada kisarannya adalah penambahan. Ada yang ingin menjawab? Nah, ini Bapak geser. Nah, ada yang ingin menjawab? Silakan. Langsung saja mengaktifkan mikrofonnya ya. Air bukan, Pak? Oke, Adiza, air. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain, silakan. Irfan. Irfan jawabannya yang mana menurut Irfan? Kurang yakin tapi yang banyak asam kuat bukan, Pak? Banyak asam kuat. Oke, terima kasih. Farhan.
Iya, Pak. Farhan nomor 1, halaman 300, jawabannya yang mana? Menurut Farhan. Ada bukunya, Farhan? Ada Ya. jadi bukan mungkin yang D juga mungkin, Pak. Mohon maaf, Depok, Yang Bogor? Depok. Depok, oke. Laskavimala. Soal nomor 1, menurut kamu jawabannya yang mana? Kalau menurut saya Halo? ya nggak yakin sih, tapi kayaknya D. Oke, nggak apa-apa. Menurut kamu D. Oke, terima kasih. Mirza. Menurut saya banyak asam kuat. Banyak asam kuat, Depok. Oke, terakhir Syafira Dewi. Aku mikirnya yang D juga. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, tadi ada yang jawab A dan ada yang jawab D. Oke, nggak ada yang jawab B, C, dan E ya. Oke, kita bahas. Buffer itu adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan sedikit asam, basa, dan juga air. Nah, untuk air ini perlu di-note ya. Untuk air dia itu apa namanya? Air kan pH-nya netral ya, Nak. Jadi dia tidak mempengaruhi dia mempengaruhi perubahan pH tapi tidak terlalu signifikan. Sangat sedikit pengaruhnya nanti. Ya, sementara ketika yang ditambahkan itu adalah asam kuat, basa kuat dengan jumlah yang banyak, maka dia sudah tidak mampu lagi mempertahankan nilai pH-nya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 itu adalah yang D. Banyak asam kuat yang harus ditambahkan. Jadi ketika yang ditambahkan itu bersifat kuat dengan jumlah yang sangat banyak, maka dia sudah tidak lagi mampu mempertahankan nilai pH-nya. Bagaimana dengan asam lemah, Pak? Ketika yang ditambahkan itu asam lemah sedikit, basa lemah juga sedikit. Kalau sedikit dia tidak mempengaruhi. Lemah, kalaupun banyak yang ditambahkan itu tidak akan berpengaruh. Mohon maaf, berpengaruh tapi sangat sedikit. Sehingga bisa disimpulkan nanti dalam grafik titrasi ya. Jadi nanti ketahuan dalam proses titrasi itu, jadi grafiknya itu akan landai, naiknya tuh dikit banget. Tapi kalau dia ditambahkan asam kuat, naiknya tuh drastis. Terjadi kenaikan atau penurunan grafik yang sangat drastis ketika ditambahkan dengan asam atau basa yang kuat dengan jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya sedikit, itu akan terjadi perubahan tapi tidak signifikan. Nah, sehingga secara kesimpulan maka kita bisa ambil ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa kuat ataupun lemah, maka akan mempertahankan nilai pH-nya. Untuk air nanti kita akan coba buktikan dalam perhitungan. Nah, biasanya kalau di dalam perhitungan air kan hanya mengencerkan saja ya. Mengencerkan berarti dia akan mempengaruhi tapi sedikit. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Depok. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Boleh minta tolong sama Vito. Soal nomor 3, Vito. Baik, Pak. Campuran larutan berikut yang tidak bersifat penyangga adalah... Oke. Menurut Vito yang mana? Nah, prinsipnya dia harus konjugasi dengan pasangannya. Di sini Bapak sudah menuliskan ya. Contohnya antara CH3COOH, CH3COOH dengan CH3CO-. Ini udah pasti buffer. Asam lemah dengan basa konjugasi. Kemudian asam lemah berikutnya adalah H2CO3 dengan HCO3-. Ini juga termasuk buffer. Nah, yang sudah menemukan jawabannya, silakan langsung mengaktifkan audionya.
Pak, Yap, aku nggak tahu ini benar atau enggak ya, Pak. B it's bukan, okay. Pak? Ya, jawaban kamu yang B, Pak. Bravo. Bogor. Bravo, bravo. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya C, Pak. Oke, Farah yang C. Terima kasih. Danen? Halo Danen. Saya C, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada yang Bravo, ada yang Charlie. Fitraka mungkin? Pak, ganti deh, Pak. Saya nggak baca tidaknya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Nashwa, Sakinah, kamu yang mana? Iya, Pak. Kalau yang nggak penyangga tuh C deh, Pak. Oke. Vito jawabannya yang mana, Vito? Atau masih bingung? Masih bingung, Pak. Tapi kalau menurut saya sih yang C. Oke, sip. Terima kasih. Kita bahas ya. Oke, tolong diperhatikan. Ya, sebentar. Oke, soal nomor 3, halaman 330. Oke, soal nomor 3, halaman 330. Di situ ada NaH, ya, NaH 2 PO4 dengan Na2 HPO4. Nah, ini kalau kita pecah nih ya, ini terdiri dari H2PO4 2 min, mohon maaf salah, min, dengan HPO4 2 min. Nah, tolong diperhatikan. Ini selisih H-nya kan sama dengan 1, maka sudah dipastikan dia itu adalah buffer. Nah, ini nanti akan kita bahas. Ini adalah buffer dalam darah atau buffer intrasel, ya. Kemudian yang berikutnya, berarti ini betul ya, poinnya A berarti betul. Yang berikutnya itu adalah asam lemah. Ini harus masih diingat ya, antara asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah. Hafalan yang kemarin jangan sampai dilupain ya. Dengan Ba dalam kurung HCOO 2 kali. Ini kan asam lemah ya, ini asam lemah. Ini adalah garam. Nah, maka sudah dipastikan dia itu adalah buffer. Kemudian yang berikutnya ada NaOH, antara NaOH dengan Ba dalam kurung HCOO 2 kali. Ini adalah basa kuat. Ini adalah garam. Tidak ada prinsip buffer itu antara basa kuat dengan garam. Ya. Jadi betul jawabannya itu adalah yang C, karena yang tidak bersifat penyangga. Kemudian yang D, apakah dia buffer? Kita perhatikan. NH3 dan NH4 2 kali SO4. Ini adalah basa lemah. Ini basa lemah. Ini adalah garam. Nah, basa lemah dengan garam, ya sudah dipastikan dia adalah buffer. Nah, kemudian antara H3PO4 dan NaH2PO4 ini juga buffer karena ini adalah asam lemah. Ini adalah garam. Maka sudah dipastikan dia itu adalah buffer. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bapak, Ya. saya mau nanya Pak, buat yang NaH2PO4 sama Na2HPO4 itu bikin reaksi keseimbangannya itu gimana ya Pak? Oke, bikin reaksi kesetimbangannya bisa kamu lihat di halaman 296, Nak.
Jadi dia itu nanti mempertahankan pH dalam keadaan asam dan bisa dalam keadaan asam dan basa. Ada di fungsi larutan penyangga dalam darah. Nah, jadi pada dasarnya itu dia nanti mempertahankan pH-nya di reaksinya itu adalah di H2PO4 ya. Sorry, HPO4 2- yang menerima 1H+ akan menjadi H2PO4-. Salah, H2PO4 2- maksudnya. HPO4 2- menerima 1H+, dia akan menjadi H2PO4-. Nah, sementara yang H2PO4- ini nanti, H2PO4- ini nanti, dia dalam keadaan basa, justru dia akan menyerahkan protonnya menjadi si HPO4 2- plus air. Nah, ini berarti ini reaksi kesetimbangan nih sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan yang atas kalau mau dibuat reaksi kesetimbangan juga bisa. Berarti yang harus direaksikannya itu dalam air. Berarti dia nanti harus menjadi dalam keadaan asam kan ya, berarti H3O+. Nah, seperti ini. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau Na-nya itu nggak perlu ditulis ya, Pak? Na-nya itu dia berasal dari ion. Ion garam. Garam yang berasal dari garam mineral lain. Nah, ini nanti akan kalian bahas di transportasi sel lebih dalam. Di biologi. Kalau nggak salah nanti kelas 12 sih. Atau sudah belajar terkait dengan transportasi sel? Belum kan ya? Atau sudah? Di biologi sudah. Oh, sudah. Nah, itu ada di transportasi sel. Jadi nanti transportasi dari ion fosfat, ion karbonat, natrium, kalsium, kalium, itu nanti akan berinteraksi dengan siapa-siapanya. Bapak, Yap. yang pilihan A itu karena di itu buffer karena itu ionnya, asam lemah ionnya. Iya, jadi Lemah selisih. dan basa konjugasinya. Gitu. Betul, asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba Fitraka soal nomor 4. Larutan yang merupakan larutan penyangga adalah larutan nomor. Oke, yang nomor berapa? Ini nggak perlu ngitung ya, ini kita belum ke perhitungan. Prinsipnya tadi yang dapat mempertahankan nilai pH-nya. Oke. Yang lain, kalau sudah menemukan jawaban, silakan bersuara. Cinta mungkin? Belum, Pak, lagi ngitung. Oke. Yang lain? Silakan. Soal nomor 4, larutan yang perhatikan tabel berikut. Larutan yang merupakan larutan penyangga adalah larutan pada nomor. Prinsip larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan asam, basa, dan juga air. Yang 4 bukan, Pak. Oke, Adiza jawab yang 4. Akmal. Akmal jawabnya yang mana, Akmal? Empat juga kayaknya, Pak. Oke, 4 juga kayaknya. Adrin. Halo, Adrin. Halo Pak. Ya, saya Oke, juga Adrin nomor 4. nomor 4 juga. Yang jawabannya D juga. Oke. Oke, terima kasih. Omar? Halo Omar, mendengar suara Bapak?
Ya, Omar, bukunya ada? Ada, Pak. Oke. Ya, nomor 4 jawabannya yang mana menurut Omar? Belum tahu, Pak. Masih Oke. agak ragu-ragu saya. It's okay, nggak apa-apa. Masih belum tahu. Dika? Nomor 4 ya, Pak. Ya. 4 juga sih kayaknya, Pak. Oke, 4 juga kayaknya. Oke, Inka. Aku yang nomor 4, Pak. Oke, yang nomor 4. Terima kasih. Ah, ini nggak ada yang mau beda apa ya? Jody. Saya 3, Pak. Oke, Jody 3. Sip. Oke. Kenapa Jod pilih 3, Jod? Kan kalau misalnya ditambah asam kuat atau basa kuat itu pH-nya bakal berubah ya, Pak. Kalau misalnya kalau 3 kan kalau ditambah basa kuat berubah lumayan gede, sedangkan kalau yang lainnya itu nggak yakin. Berubah tapi sedikit. Iya. Oke. Buffer itu larutan yang apa, Jody? Larutan yang seperti apa? Kalau asam lemak ketemu dengan kayak basa konjugasinya gitu, Pak. Oke, secara prinsip buffer itu apa? Mohon maaf, ini Bapak geser. Secara teori dulu. Apa, Pak? Larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan sedikit asam, basa, dan juga air. Oke. Oke. Terakhir, Alia, Anissa Alia. Halo. Anissa Alia ada? Tidak ada ya? Anissa Alia, halo? Suaranya tidak terdengar. Anissa Alia, mikrofonnya oke? Oke, suaranya tidak terdengar. Fitra, Kak, jawaban kamu yang mana? Saya akhirnya pilih yang nomor 4, Pak Yandi. Akhirnya pilih nomor 4. Kenapa? Karena setelah ditambah asam kuat, air dan basa kuat, pH dari larutannya nggak berubah jauh. Oke, good, sip. Terima kasih. Jawabannya yang betul itu adalah yang larutan keempat ya, Nak. Nah, kenapa seperti itu? Kalian pahami tabelnya. Jadi dalam tabel itu ada larutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Keterangan berikutnya, perubahan pH setelah ditambahkan. Setelah ditambahkan air, pH-nya jadi 4,75. Untuk yang larutan 4 ya, Nak. Setelah ditambahkan asam kuat, pH-nya jadi 4,76. Setelah ditambahkan basa kuat, pH-nya jadi 4,76. Berarti kan bisa kita simpulkan tidak ada perubahan pH yang sangat signifikan kan ya? Boleh kita katakan dia stabil atau konstan. Nah, maka jawabannya itu adalah yang soal nomor 4 atau larutan yang keempat, yaitu yang D. Nah, yang larutan pertama dia bukan buffer, kenapa? Perhatikan setelah ditambahkan basa kuat. Ditambahkan basa kuat dia pH-nya naik drastis. Dari yang ditambahkan air 2,48, ditambahkan asam kuat 2,32, setelah ditambahkan basa kuat melejit naik jadi 13. Berarti kan artinya dia tidak mampu lagi mempertahankan nilai pH-nya. Berarti dia bukan buffer. Begitupun sama larutan nomor 2. Ketika ditambahkan air 2,32, ditambahkan asam kuat 1,70, ditambahkan basa kuat, dia langsung naik drastis jadi 13. Begitupun di larutan ketiga dan larutan kelima. Ya, paham ya? Jadi nanti ketika ada tabel atau informasi tabel seperti ini, cari yang perubahan pH-nya itu tidak berubah secara signifikan. Kalau yang berubahnya sangat signifikan, berarti sudah dipastikan dia adalah bukan buffer. Karena dia sudah tidak lagi mampu mempertahankan nilai pH-nya. Paham ya?
Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Jody, paham ya, Jod? Paham, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan? Silakan. Yafi, Mirza, Raisa Diandra, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Safira? Tidak ada. Naura? Tidak ada. Afnan? Rizka Afan? Tidak ada. Mirza? Tidak ada. Danen? Enggak, Pak. Oke, tidak ada. Akil? Tidak ada, Pak. Oke. Akmal? Enggak ada, Pak. Oke. Dika? Nggak ada, Pak. Oke. Teguh? Enggak ada, Pak. Oke. Wira? Udah, Pak. Ada pertanyaan? Sudah tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Adrin? Oke ya? Oke, Pak. Oke, sip. Sekarang kita ke perhitungan pH-nya ya. Perhitungan pH dan juga teori asam basa, fungsi buffer dalam darah ya. Ini Bapak ganti share screen-nya ya. Mohon maaf, stop share dulu. Oke, sebentar ya. Nah, silakan kalian buka halaman 300 ya. Kok 300? 296. Kita akan belajar terkait dengan buffer dalam darah. Nah, buffer dalam darah itu nanti ada ion fosfat dan ion karbonat secara umum ya, secara umum. Ya. Terlihat ya share screen-nya ya? Oke, terlihat share screen-nya? Oke. Oke, terima kasih. Ya, kita akan bahas terkait dengan buffer intrasel dan ekstrasel di dalam darah. Jadi fungsi buffer itu sebenarnya ada banyak dalam dunia kesehatan ya, lebih tepatnya dalam dunia kesehatan. Ada di bakteriologi, ada di farmakologi, kemudian ada di bidang industri, fotografi, biokimia. Nah, biasanya kalau dalam bakteriologi, simpelnya itu contohnya itu adalah proses fermentasi. Nah, hasil fermentasinya maksimum kan kalau memang bakterinya itu bereaksi dengan optimum ya. Nah, bakteri itu bisa bereaksi secara optimal menghasilkan produk yang maksimal ketika dia dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Atau bakteri itu sensitif pada keadaan misalkan pH atau juga suhu dari lingkungannya. Bakteri itu mungkin akan bekerja optimum atau maksimal pada pH range antara misalkan 4 sampai 5, misal ya. Ketika terjadi perubahan pH yang sangat drastis, maka bakteri itu akan rusak sehingga nanti proses fermentasinya akan gagal atau produknya kurang maksimal. Nah, itu banyak dimanfaatkan di dalam bakteriologi dari pemanfaatan dari larutan penyangga ini. Nah, yang akan kita bahas itu adalah larutan penyangga di dalam darah atau dikenal dibagi menjadi buffer intrasel dan juga buffer ekstrasel. Secara umum buffer intrasel itu mengandung ion fosfat, di mana ion fosfat itu adalah PO43-. Sementara yang buffer ekstrasel itu adalah ion karbonat, yaitu CO3-2-. Nah, buffer intrasel lebih spesifik lagi ion fosfat seperti apa? Ion fosfat yang menangkap 2H+ dan ion fosfat yang menangkap 1H+. Nah, ketika ion fosfat itu menangkap 2H+, maka dia akan menjadi dinitrogen fosfat atau H2PO4-. Nah, kenapa H2PO4-, Pak? Karena PO4 itu pada dasarnya -3 muatannya, sementara H itu muatannya +1 karena ada 2H, berarti di situ adalah
ion positifnya jadi +2 ya. Jadi sehingga buffer menjadi H2PO4 dengan muatan -1. Sementara ketika ion fosfat menangkap 1H+, maka dia akan berubah menjadi si HPO4 2-. Ya, kenapa muatannya 2-? Karena muatan positifnya +1, sementara muatan negatifnya itu adalah -3. Jadi lebih spesifik lagi, buffer intrasel itu yang berperan itu adalah H2PO4- dan HPO4 2-. Atau kalau boleh Bapak simpulkan, secara umum berarti dia ion fosfat. Ion fosfat yang seperti apa? Yaitu H2PO4- dan HPO4 2-. Itu buffer intrasel atau penyangga intrasel. Sementara buffer atau penyangga ekstrasel itu adalah ion karbonat. Nah, yang berinteraksi di situ sama, ya, 2H+ dan 1H+. Ketika ion karbonat itu menangkap 2H+ atau bereaksi dengan 2H+, akan menjadi H2CO3 atau dikenal dengan istilah asam karbonat. Ya, sementara ketika ion karbonat itu berinteraksi dengan 1H+, maka akan membentuk HCO3- atau lebih dikenal dengan istilah asam bikarbonat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, lebih spesifik berarti buffer intrasel yang berperan itu yang mana, Pak? H2CO3 dan HCO3-. Itu adalah buffer ekstrasel. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh minta tolong balik lagi ke soal soal latihan bab 7, soal nomor 15 halaman 301. Boleh minta tolong sama Mita. Silakan Mita. Sistem penyangga utama dalam darah terdiri atas. Oke, menurut Mita jawabannya yang mana? Yang lain silakan siapkan jawabannya. Bagi yang sudah, silakan bisa diaktifkan audionya. Kalau saya yang A, Pak. Oke, Mita jawabnya yang A. Terima kasih. Yang lain? Sama, Pak. Oke, Adiza jawabannya yang A. Ada yang berbeda? Imaji? A juga, Pak. Oke, A juga. Nashwa Alivia. Maaf, ini tadi yang halaman berapa? Halaman 301 soal nomor 15. Iya, kayaknya. Oke, sebentar. Ini Naswanya ada 2, yang panggilannya Wawa yang mana ya? Bapak suka masih bingung ini. Yang aku, Pak. Aku Pak. Yang 13. Oke. Itu Lesya Naswa, itu panggilannya Wawa. Kalau Naswa Alivia? Nashwa aja, Pak. Oke, Naswa aja. Oke. Mohon maaf ya, takutnya ketukar. Oke, berarti Naswa tadi jawabannya yang A. Oke, berarti sekarang Wawa. Wawa jawabannya yang mana? Aku juga yang A, Pak. Oke, A juga. Oke. Wira jawabannya yang mana, Wira? Saya sama juga deh, Pak. Oke, sama juga. Oke, baik. Syafira Dewi. Aku yang A juga, Pak. Oke, Alicia Hasna. Yang A, Pak. Oke, yang A juga. Adrin? Sama, Pak. Oke, Muhammad Farhan Mahdi. Ya, jawabannya yang mana? A. Yang A juga, oke. Ada yang berbeda? Tidak ada? Oke, jawabannya yang paling betul itu adalah A dan D. Karena dia tidak spesifik. Yang paling utama itu yang mana? Dua-duanya utama dalam darah. Intrasel atau ekstrasel. Untuk yang jawaban A itu adalah ekstrasel, untuk jawaban yang D itu adalah intrasel.
Paham ya maksud Bapak ya? Jadi pertanyaan soal nomor 15 itu kurang spesifik dan jawabannya juga dua-duanya betul. Kecuali memang kayak sistem penyangga utama dalam darah terdiri atas misalkan sistem penyangga utama dalam darah. Dalam darah itu kan di dalam darah itu kan general kan ya. Ada sel darah merah, sel darah putih. Nah, kalau memang kita maksud poin ini adalah utama dalam sel darah atau di dalam sel darah. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang D. Di dalam sel darahnya. Tapi kalau di dalam darah itu masih ambigu menurut Bapak. Dia dua-duanya betul. Bisa ion karbonat atau bisa ion fosfat. Jadi bisa H2CO3 dan HCO3-. Bisa juga H2PO4- dan HPO42-. Jadi jawabannya A dan D. Ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti Bapak lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, bagaimana dengan penambahan asam basa pada larutan buffer? Nah, ini yang tadi kita bahas sedikit ya. Penambahan asam dan basa pada larutan buffer, itu ketika yang ditambahkan itu adalah asam. Nah, kita bagi dua ya, buffer itu kita bagi dua. Tapi secara umum, mohon maaf, penambahan asam itu akan menurunkan pH dan penambahan basa itu akan menaikkan pH. Itu prinsip secara umum. Jadi kalau buffer asam ditambahkan asam, ya makin asam. Jadi turun. Sementara buffer basa ketika ditambahkan basa, ya makin basa. Atau buffer asam ditambahkan asam, ya makin asam. Buffer asam ditambahkan basa, ya sifat asamnya akan berkurang. Sehingga secara umum bisa dikatakan kalau pH-nya berkurang kan berarti, pH-nya naik itu kan berarti sifat keasamannya berkurang ya. Makanya di sini Bapak pakai prinsip menurunkan pH. pH itu kan berarti dari 1 sampai dengan 14. Kalau ditambahkan asam berarti makin turun pH-nya makin mendekati 1. Sementara kalau ditambahkan basa maka makin naik atau mendekati 14. Nah, dalam larutan buffer asam, ketika ditambahkan dengan asam, maka yang akan bertambah konsentrasinya itu nanti atau yang akan bertambah komposisinya itu adalah senyawa asamnya. Jadi kalau buffer asam ditambahkan dengan zat asam, maka zat asamnya akan bertambah banyak. Di sini Bapak pakai konsentrasi asamnya ya. Begitupun sebaliknya, ketika buffer asam yang ditambahkan itu adalah zat basa, maka yang akan bertambah banyak itu adalah basa konjugasinya atau garamnya. Kenapa basa konjugasinya, Pak? Karena mereka memiliki sifat yang sama, sama-sama bersifat basa. Walaupun yang satu basa konjugasi. Tapi kan pada dasarnya mereka memiliki sifat yang sama, berperan sebagai senyawa basa. Nah, kalau dalam senyawa buffer basa ditambahkan asam, maka yang akan bertambah nanti konsentrasinya itu adalah asam konjugasinya atau garamnya. Begitupun sebaliknya, ketika buffer basa ditambahkan dengan basa, maka yang akan bertambah banyak ya konsentrasi basanya. Nah, konsep ini nanti akan lebih jelas ketika kita gambar grafik atau kita bahas konsep titrasi. Jadi ini nggak bisa ditentukan kayak nggak bisa digambarkan gitu. Jadi bisa digambarkan, tapi biar lebih jelas itu harus pakai grafik. Nah, grafik itu nanti akan kita bahas di buffer titrasi. Nah, jadi nanti pada proses titrasi itu melibatkan buffer, melibatkan hidrolisis, melibatkan asam basa biasa. Grafik buffer seperti apa nanti, grafik hidrolisis seperti apa nanti. Ya, pada prinsipnya atau pada dasarnya ketika asam ditambahkan dengan asam ya makin asam. Asam ditambahkan dengan basa ya asamnya akan berkurang atau pH-nya akan naik. Begitupun buffer basa, basa ditambahkan dengan basa ya makin basa. Basa ditambahkan dengan asam, maka buffernya akan turun. Atau, pH-nya dia akan turun. Tapi ingat, yang namanya buffer, turunnya tidak terlalu signifikan. Ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah ini sedikit penjelasan tadi terkait dengan soal nomor 2 ya. Ini nomor 2. Tadi penjelasannya, ini juga nomor 3.
juga penjelasan nomor 3. Ya, sama sesuai dengan yang tadi Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita ke perhitungan, ya. Bagaimana cara menentukan asam dan basa dalam suatu reaksi kimia. Nah, boleh minta tolong bacakan soal nomor 20. Siapa? Teguh? Silakan, Gu. Nomor 20 ya, Pak. Ya, soal nomor 20. Jika 100 ml CH3COOH 0,1 m direaksikan dengan 50 ml KOH 0,1 m, pH campuran yang terbentuk adalah dengan Ka CH3COOH 1 kali 10⁴. Oke, terima kasih. Ya, ini kita bahas bareng-bareng saja ya, Nak. Oke, tolong diperhatikan. Ya, sebentar. Ya, perhatikan soal nomor 20 ini. Oke. Kita identifikasi dulu apa yang direaksikan di sini, yaitu CH3COOH ya dengan KOH 0,1 molar. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah pH campuran. Nah, karena yang diketahui di sini adalah asam dengan basa, maka kita wajib menggunakan mula-mula reaksi sisa. Ya, tahu dari mana Pak mereka itu asam dan basa? Nah, kita memanfaatkan hafalan asam dan basa sebelumnya. Ya, di mana CH3COOH itu adalah bersifat asam. Tahu dari mana dia bersifat asam? Karena dia punya nilai Ka. Karena dia punya nilai Ka, maka asamnya itu adalah asam lemah. Ya kan? Kemudian KOH itu adalah termasuk basa yang kuat. Ya, silakan dicek lagi asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, kita buat reaksinya. CH3COOH direaksikan dengan KOH membentuk CH3COOK plus H2O. Nah, asam dan basa produknya selalu garam dan air. Untuk air tentatif bisa ada, bisa tidak. Ada air kalau memang basanya mengandung OH-. Nah, sebelum kita masuk ke MRS, kita cek dulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Nah, setelah kita setarakan reaksinya, kita tulis perbandingan koefisiennya. Ternyata perbandingannya itu adalah 1:1:1. Kita cek ulang. C di kiri ada 1, C di kiri ada 2, di kanan juga ada 2 ya. Ini C-nya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Ya, kemudian H-nya di kiri ada 5, 3 tambah 1 tambah 1. Kemudian di kanan juga ada 5, H3 tambah H2. O-nya di kiri ada 3, COO dan KOH. Kemudian COO dan H2O. Kemudian K di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga ada 1. Maka dia punya rasio perbandingan yaitu 1:1:1. Oke, kita buat mula-mula reaksi sisa, di mana CH3COOH mula-mulanya adalah 10 mmol. Tahu dari mana 10 mmol? 100 dengan volume 100 ml dikalikan dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian KOH konsentrasinya 0,1 molar tapi volumenya 50 ml. Nah, kita kalikan 50 dikali 0,1. Dapatlah 5 mmol untuk KOH dan 10 mmol untuk CH3COOH. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, siapa yang akan habis di sini menjadi pembatas? Yang jadi pembatas itu adalah si KOH, karena molnya paling kecil. KOH akan habis, berarti yang bereaksi dia 5, maka karena semua koefisien reaksi adalah perbandingannya 1:1:1 semua, maka yang bereaksi di CH3COOH, CH3COOK, dan H2O juga sama, 5 mmol. Karena perbandingan koefisien reaksinya 1:1:1 ya. 1:1:1:1. Jadi yang bereaksi di sini ini jadi pembatas ya, 5 mmol, nah berarti di sini juga harus 5 mmol, ini juga 5 mmol, ini juga 5 mmol. Kemudian kita cek yang bersisa. Yang bersisa itu adalah CH3COOH dengan konsentrasi, dengan jumlah milimol sebanyak 5 dan CH3COOK dengan jumlah milimol sebanyak 5. H2O abaikan saja. Nah, kita identifikasi yang bersisa siapa? CH3COOH dan juga CH3COOK. Di mana lemah dengan garam. Maka sudah dipastikan buffernya adalah buffer asam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, buffer asam itu punya rumus seperti ini. Buffer asam punya rumus konsentrasi H+ sama dengan ya Ka dikali dengan milimol asam lemah sisa, kalau memang mau pakai MRS, dibagi dengan milimol basa konjugasi. Pak, boleh pakai mol? Tidak, boleh. Boleh pakai konsentrasi? Tidak, boleh. Mau pakai mol, mau pakai konsentrasi sama saja. Nanti kita coba pakai yang konsentrasi. Nah, ini ada dua rumus. Rumusnya yang benar yang mana, Pak? Dua-duanya benar. Kalau yang di buku pakainya konsentrasi. Ya. Kalau kita pakai konsep milimol sisa, berarti Ka-nya 10⁻⁻5, milimol sisa asam lemahnya juga sama, 5 milimol, dibagi dengan milimol basa konjugasi A. Untuk basa konjugasi, hati-hati, garamnya harus dipecah. Ini garamnya harus dipecah. Ya, ini adalah konsentrasi, milimol dari basa konjugasinya. Garamnya itu adalah CH3COK, ketika kita pecah menjadi CH3CO- plus K+, atau K++ plus CH3CO- juga nggak ada masalah, sama saja. Dia punya koefisien reaksi 1:1:1. CH3COK-nya 5 milimol, maka CH3CO-nya juga sama 5 milimol. K+-nya juga sama 5 milimol. Nah, setelah kita dapat CH3CO-nya itu adalah 5 milimol, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ka-nya 10⁻⁻5, mol asam lemah sisanya 5 milimol, mol basa konjugasinya juga 5 milimol. Ingat, dalam penggunaan satuan harus konsisten. Kalau mau pakai milimol, milimol semua. Kalau mau pakai mol, mol semua. Kita eliminasi 5 milimol asam lemah dengan basa konjugasinya, maka didapat konsentrasi H+-nya itu adalah 1 kali 10⁻⁻5, maka nilai pH-nya adalah 5. Nah, kalau kita ngikutin di buku, sesuai rumus yang di buku, dia pakainya konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi, ini Bapak ingatkan ya, konsentrasi itu bisa dicari berdasar M ya, molaritas ya. Molaritas itu rumusnya itu adalah mol per volume. Jadi kalau satuannya milimol, volumenya harus dalam mililiter. Satuannya dalam mol, volumenya harus dalam liter. Ketika ada 2 larutan atau 3 atau 4 larutan yang direaksikan, maka konsentrasi yang baru itu adalah dibagi dengan volume total. Nah, kita cari konsentrasi dari CH3COH sisa. Berarti mol sisa dia, yaitu 5 milimol ya. Yaitu 5 milimol. Dibagi dengan 150. Ini 150 dapat dari mana, Pak? 100 mili ditambah dengan 50 mili. 100 milinya dapat dari mana? CH3COH, 50 milinya berasal dari si KOH. Kemudian yang konsentrasi CH3CO- juga sama. Mol dari CH3CO- dibagi dengan volume total. Ternyata dia milimolnya sama ya, sama-sama 5 milimol. Volumenya juga 150 mili. Nah, kita masukkan ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, dia konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COH sisa, dibagi dengan konsentrasi CH3CO- sisa. Nah, kita masukkan nilai konsentrasinya. Nah, kita masukkan nilai konsentrasinya, didapat konsentrasinya itu berarti 5/150 kan ya, untuk konsentrasi dari CH3COH, dan konsentrasi dari CH3CO- juga 5/150. Nah, 5/150-nya kita eliminasi. Nah, ini kita eliminasi, didapatlah konsentrasi H+-nya 10⁻⁻5, maka pH-nya sama dengan 5 juga. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ditanyakan saja. Waktu kita masih banyak. Bentar, jadwal udah habis ya. Nah, untuk video penjelasan yang lebih banyak nanti Bapak akan minta tolong ke PJ yang lain, atau mungkin Akil nanti minta tolong ya, Akil? Oke, Pak. Minta tolong ke PJ MIPA berapa tuh? MIPA 1, 2, 3.
dan 5. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti kita sudah selesai untuk pembelajaran kimia di sesi